Gue nggak ngelarang lu buat judo, gue ngelarang lu kenapa lu. Tadi lu bilang ngapain lu buat judul ada dengan corona. Enggak, gue nggak mempermasalahkan itu. Gue mempermasalahkan judulnya tuh gara-gara gue bilang maunya COVID-19 aja. Sama aja kayak lu nanya kayak gini deh, ada apa dengan si Najib? Terus gue bilang, nama aslinya kan si Ratih. Emang ada apa dengan corona? Memang ada apa dengan corona? Corona yang lagi sekarang mewabah. Anjing menurut gue. Enggak, di jalan banyakkan Xenia lah. Enggak, beda corona. Kan gue udah bilang, coronavirus itu sekarang lagi bentar berpandemi di Indonesia. Emang yang gue bahas coronavirus? Emang lu mau bahas? Ya udahlah, ganti lah. Lu mau bahas apa corona mobil? Hah? Gue iyain deh, capek. Gue tanya, kan gue cuma bilang ada apa dengan corona. Ya udah, iya. Gue nggak ada masalah dengan si corona. Oke, berarti kan gue pengen bahas corona mobil tapi lu nggak tahu kan? Nggak. Berarti lu taunya kan yang minuman kan? Minuman, corona. Iya. Udah, kita bahas minuman aja gimana? Lu mau bahas corona minuman? Oke, kita bahas corona minuman. Fix corona minuman. Ya. Gak ada corona lain-lain, oke? Yeah. Oke. Lu tahu corona minuman nih? Nih, gue tahu corona minuman. Lu bahas corona minuman. Lu kalau nonton Fast and Furious, si Vin Diesel itu minumnya corona. Makanya lu perhatiin nonton Fast and Furious. Hah? Kenapa? Makanya lu nonton Fast and Furious. Oh, nanti aja gue makannya ntar. Kenapa, Sam? Nanti aja, Mak. Gue mandinya nanti aja. Bentar, gue lagi dipanggil. Sabar dong. Ya, tadi gue juga habis dipanggil. Oh ya. Fast Furious, kenapa Fast Furious? Itu dia, si Vin Diesel ngomongnya minumnya corona. Oh, itu rasa apa? Rasa corona? Enggak semua yang bernama corona berasa corona. Emang corona ya, enggak, kan namanya minuman berasa, bener? Berasa. Misalkan Fanta rasa stroberi. Nah, jelas tuh. Nah, corona ini rasa apa? Minuman itu rasa apa? Dia cuman bir. Dia mungkin bir. Seinget gue dia antara bir atau apa. Ini setahu gue dia corona bir. Nah, jadi ya rasa bir biasa, nggak ada rasanya. Berarti corona minuman atau bir? Corona adalah bir kan adalah minuman. Oh, nama tipenya, nama bir itu tipe minuman lah. Gitu. Tipenya, iya. Lu pernah nyobain berarti? Nggak pernah, itu kan di luar. Oh, lu ngeliatnya di luar si Vin Diesel, apa? Vin Diesel, siapa? Vin Diesel, iya. Vin Diesel sama Vin Diesel. Dia minum corona. Terus enak gak? Ya gue mana tahu, gue nggak nanya. Terus ngapain bahas minuman corona? Kalau lu nggak tahu? Gue tahu ada minuman corona. Cuman kan bukan berarti semua yang gue tahu udah gue rasakan. Gue tahu Justin Bieber, cuman gue nggak pernah merasakan Justin Bieber. Gue tahu Ariana Grande, cuman gue nggak pernah merasakan Ariana Grande. Kan gak semua yang gue tahu harus gue rasakan. Iya, betul. Gue kira tuh lu pernah minum gitu loh. Kalau pernah minum kan kita enak bahasnya. Emang lu pernah? Kita nggak lari dari tema. Jadi emang lu pernah naik mobil corona? Emang lu pernah naik mobil corona? Pernah. Makanya gue tahu rasanya kayak AC-nya kayak kulkas. Selalu deh. Lah, gue bahas mobil corona, mau? Gak mau. Ya udah, maunya bahas corona apa nih? Coronavirus. Lu kenapa sih Sam bahas virus? Lu kenapa lagi? Ya udah, corona mobil. Gue kan nggak tahu, lu coba inform gue deh. Enggak. Lu kenapa? Tadi gue bilang mau bahas corona mobil, lu nggak mau. Sekarang tiba-tiba mau. Giliran gue bahas segala. Karena gue nggak tahu. Karena gue nggak tahu ada yang namanya corona mobil tuh gue nggak tahu. Cuman kalau misalnya lu tahu ya udah kita jadi tahu gitu. Gue jadi tahu gitu. Ada corona mobil. Itu mereknya Corona. Lu lihat di Google ada Corona. Warna biru. Sedan. AC-nya kayak kulkas. Makanya gue pengen beli mobil Corona itu karena
AC-nya kayak kulkas, gue seneng. Jadi gue bisa nyimpen minuman. Ya kan? Apa? Gimana? Gue bisa simpan minuman di sana. Nggak semua yang dingin Jadi bisa gue lo gak usah kepanasan lagi. Gue Itu gue tahu. Cuman kan mobil lain juga ada AC-nya. Iya, gue tahu mobil lain ada AC-nya. Cuman kan gue pengennya corona mobil, terserah gue. Kenapa nggak sekalian aja lu taruh kulkas kalau lu mau taruh minuman di dalam mobil lu? Loh, ini aneh. Mana ada mobil bisa taruh kulkas? Nggak muat dong. Ya mana ada mobil yang jadi pendingin minuman. Loh, sekarang gue tanya nih. Namanya AC kayak kulkas. Bener? Gue bilang gitu, bener? Kayak kulkas, ya. Kayak kulkas. Bukan berarti ada kulkas, kan? Iya. Bukan berarti tiba-tiba di mobil itu ada sunken, kan? Enggak, kan? Enggak, ada Toshiba. Enggak gitu. Itu namanya Corona Toshiba dong. Enggak, beda. Selalu cuman Corona Toshiba. itu kan Toshiba kan Power TV. Ada loh kulkas. Bang, itu para bilang ganti topik capek. Intinya, gak semua yang fungsinya mirip bisa diberlakukan dengan hal yang sama. Ya udah, benar. Kenapa lu bilang masukin kulkas? Kan gue bilang justru gak semua yang mirip bisa diberlakukan dengan hal yang sama. Iya, benar. Ya berarti gara-gara AC dingin bukan berarti lu harus masukin minuman. Udah lu ganti topik deh, gue lama-lama marah nih. Gini, lu kalau misalkan naik mobil, Sam, lu pernah nggak bawa minuman? Pernah. Ya udah, kenapa lu marah gue bawa minuman ke dalam mobil gue? Iya, gue minta maaf, gue salah, gue minta maaf. Lu adalah hamba yang benar, lu adalah hamba paling benar sejagat raya. Sekarang gue baru tahu ideologi gue terganti sekarang bahwa mobil itu bisa jadiin kulkas. Oke, lu hamba yang paling benar. Gue minta maaf atas semua kesalahan gue. Oke. Gini deh, ini kan kita udah mulai panas nih. Oke. Kita agak redain dulu gimana nih, biar sama-sama netral. Nih gara-gara corona nih emang. Gara-gara corona emang semuanya kan. Kesel gue sama kita udah bahas sesuatu nih tentang corona, bisa dapat sesuatu nih, malah enggak. Gimana kalau lu menghibur Saimunity dan Richard Netik yang ada di sini, gimana? Menghibur apa, stand up? Nyanyi dong. Lu stand up comedy, ntar gue bahas lagi nih. Lah kan lu cuman bisa menghibur. Lu kan cuman bilang menghibur. Emang menghibur kan ada banyak konteks. Gue bisa menghibur dengan apa aja kan? Iya. Kan tapi kan lu penyanyi. Ya udah lu bilang dong nyanyi gitu loh. Iya, menghibur dengan cara bernyanyi. Lu mau bawa lagu apa, Sam? Gue sebenarnya juga belum tahu sih gue mau bawa lagu apa. Jujur. Ya udah, seenak lu aja deh. Atau ada yang mau request nggak gue nyanyi lagu apa gitu? Ya udah, mungkin teman-teman ada yang request itu deh. Keke bukan boneka, itu lagu Keke beda. Aku bukan boneka. Keke bukan boneka. Bang, gue bisa main Blackbird loh, Bang. Coba. Gitu. Si Tiara, corona bukan boneka. Oke, apa, Sam? Apa ya? Pandangan pertama kali ya. Wes, lu pernah bawain lagu ini kan? Depannya gimana? Lama ku mana? Rasa. Gak pernah, gue gak pernah bawain ya. Gak pernah ya? Lu pernahnya ini ya? Akan ku lakukan gitu ya? Yes. Yaudah, lu sambil siap-siap. Gue kan sebagai host yang profesional, gue akan present lu. Benar? Jadi, lu diam duduk manis dulu sampai gue selesai ngomong, baru lu nyanyi, oke? Oke, teman-teman semua. Pembahasan kita tadi cukup menarik ya.
teman-teman untuk meredam emosi kita berdua. Kita dengar dulu satu suguhan yang menarik dari Samuel Cipta dengan lagunya Run, pandangan pertama. Check this out, sikat. Oke. Hai guys, ini refnya pengen gue turunin 1,5 nih bang. Biar ala kalale. Ya, oke. Anjay. Lama ku memendam rasa di dada, ngagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, besokku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkan ku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku, si Soleilani. Dan bila kita bersama, biar ala-ala konser. Oke. Tolong Semuanya. terima cintaku. Gue main bass. Rapnya gue hafal. Rapnya gue hafal. Ku telah Rasa ku jatuh telah jatuh cinta cinta. pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku, si Soleilani. Anjay. Lupa lagi chordnya ya? Belum naik turun 1,5 lagi ya? Betul banget. Gue berlatih sama Bang Richard gitu loh. Untuk bermain chord yang indah gitu loh. Mantap. Tepuk tangan teman-teman untuk Samuel Cipta. Waduh, serius Sam. Orang cewek-cewek tuh kalau denger suara lu meleleh cuy. Pasti. Lu Sorry. merasa nih, gue mau nanya nih, ini kali ini serius nih. Memang gak sesuai tema ya udah lah ya. Tapi lu bersyukur nggak sama suara yang udah lu miliki sekarang? Pasti bersyukur banget. Gue bersyukur banget karena memang kita juga udah dikasih talenta. Menurut gue semua orang punya talentanya masing-masing. Dan gue bersyukur banget atas talenta yang udah dikasih. Jadi gue sangat bersyukur bahwa memang gue dikasih bukan cuma talenta, cuman kesempatan untuk masuk Indonesian Idol ini kan. Jadi yang sering gue pikirin adalah bahwa memang ini semua tuh udah jalannya Tuhan. Karena menurut gue tuh gini bang, gini, gue tuh percaya ada yang namanya tuh memang kita tuh udah dikasih jalannya. Karena lu bayangin ada berjuta-juta kemungkinan di mana kita mungkin nggak bisa lolos Idol. Lu bayangin ada banyak sekali kemungkinan, dan ini tuh mungkin kemungkinan yang sangat kecil untuk kita bisa sampai sini gitu loh. Dan lu bayangin satu hal kecil aja tuh bisa merubah hal yang sangat besar banget. Lu bayangin ketika lu nggak memutuskan untuk lu mengikuti Idol tahun ini, bukan bisa jadi lu nggak ketemu kita, bisa jadi lu nggak bisa ketemu si Cipok, lu bisa jadi nggak ketemu kita gitu loh, bisa masuk Idol. Dan menurut gue sih kayak apa ya gitu, memang udah jalannya gitu loh. Dan menurut gue talenta yang dikasih tuh bukan sembarangan gitu. Jadi gue percaya bahwa ini memang udah kesempatan gitu loh. Memang udah disiapin sih sama yang di atas gimana. Benar. Jadi lo benar-benar mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih, dan lo benar-benar memanfaatkan itu dengan baik. Terbukti lo sampai 10 besar, men. Benar, amin. Oke. Kita juga nih apa?
Apa lu mau ngomong apa? Kita juga udah sering ngomongin ini kan, kayak Iya. beruntung banget untuk kita bisa masuk. Ingat gak dari kita eliminasi aja tuh kita berdua tuh udah seiman, kita tuh udah, bang kita udah eliminasi, bang kita udah top 36, terus bang showcase bang, terus showcase dulu bang, terus pesta bang, terus kayak kita tuh bener-bener wah gitu loh, kayak seorang gue bisa masuk top 10. Memang banyak yang mungkin ya gue tahu mungkin banyak yang meragukan kayak Sam bisa masuk top 10. Gak cuma kalian, gue pun juga meragukan gitu. Tapi gue pernah dibilang sama Karayan Pono kayak ini adalah ini memang jalannya Tuhan. Jadi percuma lu mau ngomong apa, lu mau ngomongin apa. Yang penting kita tuh udah di sini dan ini nggak mungkin terganti gitu. Jadi memang udah jalannya gini, udah mutlak. Lu tuh harus bakal kesini gitu. Jadi walaupun omongan banyak orang atau walaupun kayak cacian makian gitu loh. Jadi menurut gue kayak ya memang kita juga bakal udah di sini gitu loh, udah disediain Tuhan untuk sampai sini gitu. Setuju, benar-benar setuju. Yes. Dan apa ya? Ini random lagi nih pertanyaannya nih, tapi giliran pertanyaan kayak gini kita baru bagus nih pembahasannya. Nih satu pertanyaan dari gue nih khusus nih. Lu gini, apa tanggapan lu ketika lu udah ada di titik ini gitu? Tanggapan mungkin perasaan kali ya, atau perasaan gue udah sampai sini kali ya. Perasaan gue sampai sini masih nggak nyangka sebenarnya sih, kayak bisa di sini gitu loh. Kayak banyak juga orang-orang yang memang udah ngedukung kita sampai sini gitu loh. Jadi gue sampai di sini pun bukan karena pribadi gue sendiri gitu, banyak orang di belakang ini gitu. Jadi gue ngerasa sih kayak memang bener-bener ya balik lagi gitu. Gue di sini juga bukan sendiri, cuman dari yang di atas juga udah ngebantu gue gitu. Kayak tiap hari kita juga berdoa untuk ini kan. Kita selalu berdoa untuk ini, dan ya memang menurut gue sampai sekarang juga gimana pun keadaan gue harus tetap bersyukur gitu. Karena menurut gue di atas langit juga masih ada langit. Jadi ya gue bersyukur aja atas semua keadaan, karena yang diuji adalah ketika lu di bottomnya banget. Mungkin lo tahu gue pernah ada di titik terbawah gue, dimana gue tuh nggak tahu gue mau lakuin apa. Lu tahu mungkin itu di spekta berapa ketika gue cerita lo kayak gue dapat komentar buruk dari juri, gue dapat komentar buruk juga dari netizen, dan itu tuh gue benar-benar di titik terbawah banget. Kayak sampai di hati gue pernah sampai gue pernah doa tentang ini gara-gara di hati gue tuh sampai kayak gue nggak layak banget untuk sampai sini gitu. Lawan gue memang benar-benar jago banget gitu loh, dan itu benar di titik terbawah gue banget gitu loh. Cuman gue terus berusaha, sehingga gue mencoba gimana supaya penampilan gue perlahan-lahan gue naikin gitu. Jadi gue nggak bisa langsung ngincer, kan seperti yang kita tahu juga bahwa semua orang memiliki tipe suara yang beda-beda juga, dan ada yang teknik dan ada juga yang komersil kan. Dan gue nggak bisa langsung menyamaratakan suara gue ketika gue latihan gue langsung sama kayak Lyodra. Wah itu nggak bisa banget. Nggak bisa banget. Cuman gue bisa gimana, gue bukan melawan target orang, cuman gue melawan target diri gue sendiri gitu. Karena musuh yang paling berat menurut gue dari diri gue sendiri gitu. Jadi gue berusaha untuk push my limit. 2 jempol buat lu. 2 jempol buat lu bang. Terakhir pertanyaan gue terakhir. Apa nih, lu pasti kan gue yakin setelah lu keluar dari Idol banyak banget yang lu lakukan, terutama lu bisa menginspirasi banyak orang, lu bisa bersaksi, lu bisa memberikan sesuatu kan. Pesan lu untuk anak muda yang pengen kayak lu, atau maksudnya mungkin pengen berjuang juga nih di dunia apapun, bisa musik, bisa pokoknya bisa, mereka mau nginspirasi juga kayak lu ada pesan nggak buat mereka? Ada tips? Bro, it's never too late. Menurut gue umur berapapun itu gue nggak bisa, gue nggak pernah ngomong kayak lu udah umurnya udah tua, lu nggak mungkin bisa berubah. Roda tuh berputar. Menurut gue kalau misalnya memang Tuhan udah punya jalan buat lu, meskipun lu nanti umur 90 pun Tuhan bisa membalikan keadaan lu segampang dia membalikan tangan, bro. Jadi menurut gue kayak it's never too late buat
lu berusaha lagi gitu. Apalagi untuk seumuran kita anak remaja, ya ampun, gue juga belum lulus sekolah gitu. Maksudnya ya lu terus berusaha aja, karena justru kita nggak bisa menebak masa depan kita gitu loh. Karena yang tadi balik lagi yang kayak gue bilang, sesuatu yang kecil aja tuh bisa merubah sesuatu yang besar gitu loh. Jadi mungkin sesuatu yang lu nggak menyangka bakal masuk ke dalam hidup lu itu bisa merubah hidup lu 100% bro. Jadi lu tenang aja, karena menurut gue Tuhan udah menyiapkan sesuatu yang sangat besar buat lu. Karena lu hidup ya pasti lu ada tujuannya. Dan kita mungkin gue nggak bisa menyamaratakan semua orang bisa sampai ke titik ini. Mungkin bisa sampai ke titik yang gue capai. Mungkin kayak misalnya nggak semua orang harus sampai ke top 10 Indonesian Idol atau misalnya harus sampai grand final, nggak perlu gitu. Yang penting push limit kita yang tadi gue bilang. Yang penting kayak semua orang tuh punya meterannya sendiri gitu. Jadi bagaimana lu nge-push meteran sendiri, dan nggak ada bakat yang memang menurut gue tuh bakat yang cemen tuh nggak ada. Menurut gue ketika lu melakukan bakat lu dengan benar dan lu nge-push bakat lu 100%, itu bakal jadi bakat yang wow gitu. Karena menurut gue nggak ada, ketika lu melakukan sesuatu, lu harus melakukan itu dengan 100%. Lu jadi yang terbaik di bidang itu. Kalau misalnya gue jadi penjual cilok pun, gue bakal jadi penjual cilok yang terbaik di dunia. Ketika gue menjadi peternak cupang pun, gue berusaha untuk menjadi peternak cupang terbaik sedunia gitu. Jadi gue nggak bisa menyamaratakan tujuan orang gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah push our limit gitu. Jadi tetap push our limit. Kalau misalnya kalian main game, ya kalian main game itu gitu. Kalau misalnya kalian tidur, bangun. Tidur bukan sebuah bakat. Kecuali bakat lu makan, lu bisa jadi kayak Karicat gitu. Gua gak bisa berkata-kata apa lagi, dan jujur Satu lagi. Satu lagi, siap. Ini yang paling penting. Jangan takut ke titik terbawah atau lu merasakan sesuatu yang ngebuat lu down. Karena itu adalah prosesnya. Ketika lu ada di titik terbawah, justru itu prosesnya gitu untuk lu mencapai titik paling atas gitu. Gue pernah ngeliat quotes-nya Nike, cuman gue lupa gitu loh. Intinya ketika lu lagi di titik terbawah, ininya lu jangan apa gitu. Kalau misalnya lu melakukan kalau lu melakukan kesalahan atau lu mungkin di titik terbawah, people make mistake. Semua orang melakukan kesalahan. Itu pun gue. Mungkin banyak kesalahan yang memang belum bisa gue 100% bisa 100% gue suci, gue enggak. Karena gue juga melakukan banyak banget kesalahan. Gue melakukan banyak juga kesalahan di hidup gue yang mungkin sekarang masih gue perbaiki. Cuman itulah hidup, pelan-pelan kita. Iya. Tuh. Gokil. Emang kali ini konsepnya memang sedikit beda, Sam. Jadi gue walaupun tadi konsepnya emang ambiar kayak tadi. Jadi gue mengaku dulu. Tapi gue tetap nggak mau menghilangkan Richard 19 FM, di mana setiap bintang tamu yang punya value, dan gue mancing lu di akhir-akhir gitu. Jadi mereka yang tenang. Ketika kita lagi bercanda-bercanda ambiar pun, kita pasti akhir-akhir bakal baper-baper ngeliat jendela terus kayak, gue bangga banget ya bisa sampai sini. Kan itu kita. Itu kita. Iya, benar. Sambil lu ngomongin, aduh gue kangen banget sama Doi. Diam lu. Jangan bahas ini. Jangan bahas gue di acara gue. Ini acara gue. Jadi yang lu bahas lu. Nggak perlu dibahas juga. Ini kita nggak ngebahas apapun ya hari ini. Kita ngebahas tentang itu aja ya. Benar-benar. Jadi guys, itu pesan dari Sam, bagus banget, bersungguh berfaedah. Walaupun ini awal-awalnya tadi kalian Cipok gak usah, nggak peduli gue. Nggak peduli. Udah, dia tetap jadi karyawan tetap Dufan aja, gue nggak peduli. Oke. Enggak. Mandiin. Dia kan ketua paguyuban Cupang Ancol Ceria. Udah. Itu aja. Ancol Ceria. Gue nggak mau peduli. Gue udah pusing lihat dia. Oke. Selalu. Sam, oke. Thank you banget udah mampir di Richard 19 FM. Aman. Terima kasih sudah mampir, dan banyak banget pasti teman-teman bisa dapat sesuatu dari lu, dan gue juga berharap dengan episode kali ini bisa memberkati banyak orang masih banyak terinspirasi ya kan, dan kita mungkin
next episode. Wah, amin nih, episode harus lanjut terus nih Sam gue nih. Harus. Biar mungkin lo gue undang lagi, ya nggak? Kapan itu nanti? Iya. Bisa lah. Iya, nanti bisa lah ya. Soalnya list gue ada yang lain nih, banyak nih. Bisa. Oke, Sam, thank you banget nih Sam ya. Thank you banget udah mampir. Thank you, Mas oh, Bro. terakhir nih. Apa? Ini serius. Pesan lu buat teman-teman di sini apa? Singkat. Pesan gue buat teman-teman di sini, stay di rumah. Udah stay di rumah. Lu stay di rumah pada. Lu stay di rumah. Gue udah pengen keluar. Capek. Stay di rumah nggak perlu keluar kan pemerintah. maksudnya. Lu stay di rumah, lu jangan keluar-keluar. Kalau nggak ada urusan ya jangan keluar-keluar. Kecuali lu memang kerja, nggak apa-apa lu keluar. Aduh. Oke. Thank you Sam ya. Thank you banget ya. Kita ketemu lagi nanti. Oh, selesai nih pandemi kita harus meet up. Iya nggak? Pasti dong. Kita. Oke. Pasti dong. Sam, sekali lagi thank you ya. Gua close ya. God bless you Sam. Thank you. God bless you bos. Ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya cuy. Stay safe. Semoga cepat dapat doi ya. Baik. Iya, udah gak usah bahas ini. Oke, guysnya, terima kasih yang udah nonton hari ini gua sama Sam. Segitu aja live hari ini, dan semoga kalian bisa mendapatkan hikmahnya walaupun tadi gue hari ini gitu. Dan minggu depan kita akan ada Bang Gok Parasian, dia jebolan dari The Voice Indonesia. Apa yang akan kita bahas, dan pasti bakal seru banget nih. Tetap tonton Richard 19 FM dimanapun kalian berada. Asik ya, bener. Dan pasti punya kuota ya. Dan see you next week. Bye, God bless you. Jangan lupa boker, jangan lupa makan yang pengen makan, dan yang besok kerja semangat. God bless you. Salam terlepas.